tahu bahwa kalian mempunyai hak asasi manusia yang sudah ada sedari kalian dalam kandungan sampai tutup usia. Semua orang yang berada di dunia ini berhak untuk mendapatkan haknya. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan tinggi, bebas berekspresi, diayomi masyarakat, juga dapat perlindungan hukum. Hak ini semua bersifat universal yang berarti berlaku untuk semua orang. Lalu, apa hubungannya HAM dengan kebebasan berekspresi? Perlu kita ketahui bahwa kebebasan berekspresi sangat erat hubungannya dengan HAM, di mana keadilan bisa didapat atau malah mendapat pelanggaran hak asasi manusia, entah yang ringan atau yang berat. HAM juga tidak memandang dari segi agama, ras, jenis kelamin, dan kebangsaan. Dan apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi adalah hak dalam diri kita untuk mengekspresikan pendapat, keyakinan, dan ide-ide kita secara bebas melalui banyak bentuk komunikasi. Jaminan yang terkait HAM dalam hukum di Indonesia juga diatur oleh undang-undang. Yang pertama, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Lembaga Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Main hakim sendiri, pencemaran nama baik, dan diskriminasi adalah beberapa contoh pelanggaran HAM tingkat ringan. Perbudakan, pembunuhan secara sewenang-wenang, dan genosida adalah contoh pelanggaran HAM berat. Apakah teman-teman tahu bahwa di Indonesia banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM berat? Seperti peristiwa kerusuhan Mei 1998, tragedi Trisakti, tragedi Talang Sari tahun 1989, tragedi Semanggi I dan Semanggi II, Wamena berdarah, dan penculikan paksa tahun 1997 sampai 1998. Kebebasan berekspresi seringkali dianggap sebagai pilar penting dalam demokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi, berdebat, dan mengkritisi pemerintah serta berbagai isu sosial tanpa rasa takut. Negara seharusnya wajib melindungi para aktivis dan warga sipil dalam mengemukakan pendapatnya, karena mereka hanya ingin mendapatkan haknya, bukan malah melakukan pelanggaran HAM kepada para aktivis dan warga sipil. Yang seharusnya dilindungi adalah mereka yang memperjuangkan kemajuan untuk Indonesia. Dan salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang paling populer dan menarik perhatian dunia adalah kasus pembunuhan Munir. Nama lengkapnya adalah Munir Said Talib, seorang aktivis HAM yang meninggal pada 7 September 2004. Ia harus tewas dengan cara yang mengenaskan, yaitu diracuni dengan arsenik dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam pada ketinggian 35.000 kaki di langit Rumania. Pembunuhan Munir bukanlah kasus kriminal yang biasa. Karena ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang sangat berat atau bahkan kejahatan yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kejahatan ini sama halnya seperti melawan kemanusiaan. Oleh karena itu, pembunuhan Munir adalah kejahatan yang fenomenal yang seharusnya diselesaikan oleh negara. Namun, sampai saat ini, kasus ini tak pernah ada kejelasan dan titik terang. Walau sudah 20 tahun berlalu, tidak pernah ada keadilan bagi korban. Hal inilah yang menyebabkan pembunuhan terus berlanjut tanpa ada peradilan yang jelas. Sampai saat ini, dalam pembunuhan Munir masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.
kekuasaan. Prabowo ini seorang menantu dari Soeharto, presiden. Dan dia boleh dikata adalah orang berusia termuda yang sampai kepada pangkat jenderal di dalam sejarah Indonesia, orang yang paling cepat. Dan memang karir dia panjang di Special Force ya, baik itu operasi-operasi di Timur Timur, operasi-operasi di Irian, operasi di Aceh. Tapi memang jejaknya memang cukup berdarah ya dari operasi-operasi tempat.